Adapun materi yang akan kita bahas saat ini adalah tentang konsep mol. Konsep mol ini sendiri adalah center atau pusat dari materi pembelajaran kimia di tingkat kelas 10. Nah, langsung saja, konsep mol ini ada 4 rumus terpenting yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah hubungan antara mol dengan gram, begitu juga mr. Mol sama dengan gram per mr. Seperti yang kita ketahui, gram adalah massa dan mr adalah massa molekul relatif dari sebuah senyawa kimia. Yang kedua, mol sama dengan jumlah partikel per L, di mana simbol L ini adalah tetapan yang menyatakan bilangan Avogadro yang nilainya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang ketiga, hubungan antara mol dengan volume pada kondisi STP. Kondisi STP atau dikatakan dengan keadaan standar atau standard temperature and pressure, di mana suhu pada keadaan ini dinyatakan sebesar 0 derajat Celcius atau sama dengan 273 Kelvin dengan tekanan standar adalah 1 atmosfer. Di mana pada rumus ini mol dinyatakan sebagai jumlah volume dengan satuan liter per 22,4. Dalam hal ini, pada keadaan STP, jumlah volume setiap 1 mol gas apa saja mempunyai volume sebanyak 22,4 liter. Selanjutnya yang keempat, untuk persamaan gas ideal, rumus untuk mencari mol adalah P kali N sama dengan P kali V sama dengan N kali R kali T. Di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N menyatakan jumlah mol, R adalah sebuah tetapan, dan T sama dengan suhu. Nah, berikut adalah keempat rumus konsep mol yang paling mendasar untuk kita ketahui. Dan sekarang kita akan melanjutkan langsung ke pembahasan soal-soal. Yang pertama,
Jika pada keadaan STP 4,25 gram suatu gas bervolume 2,8 liter, maka MR gas tersebut adalah. Yang pertama, kita tuliskan dulu elemen-elemen yang diketahui di soal. Diketahui suatu gas kita sebut sebagai gas X memiliki massa sebesar 4,25 gram dan volume sebesar 2,8 liter, dan ditanya adalah MR gas X. Penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut ini, yang pertama perlu kita cari adalah jumlah mol gas X tersebut melalui rumus mol gas X sama dengan volume per 22,4, karena pada soal dinyatakan keadaan reaksi tersebut adalah terjadi dalam kondisi STP. Nah, volume sama dengan 2,8 liter per 22,4, maka mol sama dengan 2,8 per 22,4, yaitu 0,125 mol. Nah, selanjutnya untuk mencari MR dari gas X tersebut, kita perlu menggunakan rumus mol yang berhubungan dengan massa dan juga MR gas tersebut, di mana mol sama dengan gram per MR, di mana untuk mencari MR kita akan membalikkan rumus menjadi MR sama dengan gram per mol. Maka MR sama dengan gramnya telah diketahui di awal, yaitu sebesar 4,25 gram, dan molnya baru saja kita hitung sebesar 0,125 mol, sehingga MR sama dengan 4,25 per 0,125 sama dengan 34 gram per mol. Selanjutnya akan kita bahas soal yang kedua. Di antara berikut yang mengandung jumlah molekul terkecil adalah. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, jumlah molekul suatu senyawa itu sama artinya dengan jumlah partikel yang ada hubungannya dengan bilangan Avogadro L sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, di mana hubungan mol dengan jumlah partikel dinyatakan sebagai mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dalam soal ini ada 5 option yang terdapat. Jadi kita harus mencari jumlah partikel atau jumlah molekul terkecil di antara 5 senyawa, yaitu CO2, O2, CH4, N2, dan H2.
di mana masing-masing MR dari semua senyawa telah diketahui, sehingga untuk mencari jumlah partikel dinyatakan sebagai mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, untuk masing-masing senyawa ini, kelima senyawa yang tadi, yang dinyatakan memiliki jumlah molekul atau jumlah partikel yang terkecil, tentunya pasti adalah senyawa dengan jumlah mol yang paling besar. Mengapa? Karena mol ini berbanding lurus dengan jumlah partikel. Begitu juga dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro tetapan 6,02 kali 10 pangkat 23 ini digunakan untuk semua senyawa. Jadi semua senyawa dari kelima ini akan dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga yang perlu kita amati di sini adalah perbedaannya. Perbedaannya akan terletak pada jumlah molnya. Jumlah mol dari kelima senyawa ini tentunya berbeda karena jumlah massa, begitu juga MR-nya juga berbeda-beda. Nah, seperti yang kita ingat tadi, mol rumusnya adalah massa per MR. Nah, kita akan mencari satu-satu jumlah mol dari kelima senyawa tersebut. Untuk pilihan A, gram sama dengan massa sama dengan 16 gram. 16 gram dengan MR sama dengan 44. Nah, jumlah mol untuk senyawa CO2 yaitu 16 per 44 16 per 20 per 44 adalah 0,36 mol. Untuk option A, jumlahnya adalah 0,36 mol. Untuk option B, mol sama dengan untuk option B terdapat gas O2 sebanyak 8 gram dengan MR sebesar 32 sehingga mol sama dengan 8 per 32. 8 per 32 adalah 0,25 mol. Untuk option C, mol sama dengan ada 4 gram CH4 dengan MR sama dengan 16 sehingga mol sama dengan 4 per 16 0,25 mol. Terdapat jumlah mol yang sama antara option B dan C. Untuk option D, mol sama dengan ada 4 gram gas nitrogen dengan MR sebesar 28 sehingga 4 per 28 maka jumlah molnya adalah 0,14 mol. Untuk option yang terakhir, option E, mol sama dengan ada 2 gram gas hidrogen dengan MR sebesar 2. Jumlah mol adalah 1 mol.
Nah, sekarang kita sudah mengetahui jumlah mol dari masing-masing kelima senyawa tersebut, di mana tadi telah kita jelaskan bahwa jumlah mol ini akan mempengaruhi besarnya jumlah partikel, di mana jumlah partikel tadi sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Di mana semakin besar jumlah mol dari senyawa tersebut akan menghasilkan jumlah partikel atau jumlah molekul yang paling besar, sehingga di sini kita akan melihat dari kelima senyawa tersebut yang mana senyawa yang memiliki jumlah mol yang paling besar akan memiliki jumlah partikel yang terkecil. Jumlah mol yang paling besar akan memiliki jumlah partikel yang paling besar. Jumlah mol yang paling besar yaitu option E untuk senyawa hidrogen sebanyak 1 mol. Dan yang terkecil yaitu option D, yaitu senyawa nitrogen. Kembali ke soal. Di antara berikut yang mengandung jumlah molekul terkecil adalah D, 4 gram nitrogen dengan MR 28.